Halo netizen, ini adalah Honda N1. Nah, ini adalah salah satu model kei-car-nya Honda yang dijual di Jepang ya. Cuma ada sebuah importir umum yang memasukkan mobil ini ke Indonesia, yaitu Safari Motor yang letaknya ada di Karangtengah. Untuk kontak personnya bisa lihat di description di bagian bawah juga. Dan Honda N-Box ini juga masih satu saudara dengan Honda N-Box Custom yang pernah gue review juga, dan beragam Honda N lainnya. Ada N-Wagon dan ada N-Van. Dan N sendiri kalau di Honda itu ada singkatannya, New Next Nippon Norimono, yaitu kendaraan Jepang baru selanjutnya. Oke, sekarang kita lihat ke interiornya dulu ya. Untuk kunci seperti ini, jadi mirip seperti kuncinya Honda N-Box juga. Ini kecil banget, bahkan lebih kecil dari Smart Key Honda motor ya, yang roda 2. Kayak kuncinya ADV gitu, jauh lebih besar dibandingin kunci si N-Box ini, atau si N1 ini juga ya. Dia cuma ada 2 tombol, lock dan unlock. Dan dia juga ada sistem keyless entry, cukup klik tombol ini untuk mengunci, dan untuk masuknya tinggal klik lagi untuk membuka pintunya ya. Nah, interiornya ini juga unik sekali karena beda sama N-Box Custom yang pernah gue review, yang dia tuh agak ke elegan-eleganan ya. Kalau di sini tuh lebih ke retro dan unik ya. Jadi dia tuh interior two tone dengan warna-warna kayak warna-warna pastel gitu ya. Contoh di bagian dashboard itu ada warna putih yang unik sekali, dan ada joknya yang bahannya perpaduan antara kulit dan fabric, dan di bagian tengahnya itu warnanya putih atau silver pastel gini ya. Jadi unik sekali. Pengaturan joknya dia manual, ada height adjusternya juga, recline dan sliding. Terus dia juga sudah lengkap dengan SRS side airbag juga pastinya. Oke, sekarang kita masuk dulu aja ya. Nah, sekarang kita sudah berada di interiornya Honda N1. Untuk menyalakan mesinnya juga gampang, tinggal injak pedal rem dan tekan engine start button di sebelah kanan sini. Yang khas Honda itu dia berpendar warna putih untuk menyalakan mesinnya. Oke, halus sekali. Ya wes, yuk langsung kita tutup aja. Oke, sekarang kita sudah berada di interiornya Honda N1. Dan dibandingin Honda N-Box Custom yang pernah kita review ya, ini juga sama uniknya, beda dengan mobil-mobil city car yang kayak di Indonesia gitu ya, misalnya Honda Brio gitu. Ini jauh lebih unik, jauh lebih funky, dan jauh lebih praktis dibandingin mobil-mobil yang biasa ada di Indonesia. Untuk setir ini juga mirip seperti di Honda N-Box ya. Jadi dia 3 palang khas Honda gitu, cuma di unit ini dia belum dilapis kulit, tapi di bagian bawahnya juga ada panel glossy yang berwarna putih pastel kayak di bagian dashboard situ. Untuk pengaturan setirnya dia tilt doang, nggak bisa teleskopik, tapi walaupun dia nggak dilapis kulit, dia tuh tetap lengkap ya. Di bagian tombol-tombolnya di sebelah kiri ada pengaturan audio steering switch, source, auto telepon dan voice command. Di tengah ada airbag pengemudi dan klakson. Di sebelah kanan juga ada pengaturan MID, dan walaupun dia judulnya kei-car gitu ya, atau mobil terjangkau yang dijual di Jepang, misalnya kayak LCGC lah, di sini dia safety systemnya lengkap ya. Bahkan ada Honda Sensing berikut dengan adaptive cruise control dan lane keeping assist. Terus di belakang setir nggak ada pedal shift, ada tuas lampu yang sudah otomatis juga, dan ada triple turn signal juga. Terus di bagian sebelah kiri ada switch wiper yang ada intermittent timernya, dan ada pengaturan wiper belakang. Untuk instrument cluster ini juga unik karena dia tuh latarnya putih ya, beda sama mobil-mobil lainnya yang biasanya tuh hitam gitu ya, biar kelihatan lebih sporty atau kayak Optitron gitu ya. Dia latarnya putih, dan kalau diperhatiin dia tuh adalah siluet N1 dengan tulisan N1 di bagian bawahnya. Di sebelah kiri ada tachometer dan beragam simbol-simbol gitu ya. Ada layar indikator buat persneling dan jam digital. Di tengahnya ada speedometer cuma sampai 140 km per jam doang, dan ada fuel gauge digitalnya. Di sebelah kanan ada MID kecil, yang ini tuh lengkap sekali. Jadi ada steering angle sensor, trip A dan trip B berikut dengan konsumsi BBM instannya, sisa jarak tempuh, waktu berkendara, kecepatan rata-rata, ada traffic sign recognition juga, dan ada beragam setting buat mobilnya. Ini cuma masih full bahasa Jepang ya, karena emang mobil ini tuh didesain untuk warga Jepang. Ada layar kosong juga, dan di bagian bawahnya juga ada odometer berikut temperatur udara luar. Lanjut ke sebelah kanan, ada ventilasi AC model bulat seperti ini yang bisa ditutup rapet, dan ada engine start buttonnya tadi. Ada tempat penyimpanan seperti ini yang bisa jadi cup holder juga, sama ada kayak tray kecil yang bisa dijadiin buat naruh kunci gitu ya. Di bagian bawah ini tombolnya juga lumayan rame, ada tombol buat matiin traction control, sensor parkir,
lane departure assist, dan ada tombol buat mematikan CMBS ya, atau rem anti tabraknya Honda. Di sebelah kanan ada headlamp leveling. Untuk pedal dia masih model gantung dan ada footrest di sebelah kiri. Ada tuas untuk membuka tangki dan kap mesin. Untuk di bagian door trim di sini full plastik. Cuma di bagian armrestnya doang yang ada empuk-empuknya sedikit. Ada panel piano black yang lumayan panjang ini. Ada central lockingnya di bagian sini. Window lock, pengaturan spion lengkap dengan pelipatan elektrik, dan ada auto up down power window di sisi pengemudi yang ada anti jepitnya juga. Terus di bagian bawah ada door pocket sama cup holder, ada speaker. Untuk tweeter nggak ada ya, di pilar polos, dan di pojokan dashboard juga sudah lengkap dengan SRS curtain airbags. Di bagian atas juga ada grab handle. Seatbelt belum bisa diatur naik turun. Untuk sun visor pengemudi dia ada card holder di sisi luar, dan di sisi dalamnya ada cermin tapi nggak ada lampunya. Spion tengah ini sama seperti di Honda N-Box Custom yang kemarin ya. Jadi dia nggak ada dimmernya, nggak ada manual ataupun auto dimming, tapi dia ada rear seatbelt indicator buat penumpang belakang. Lampu tengahnya ini cuma satu doang. Ini juga dari zamannya Jazz generasi pertama, masih dipakai aja ya. Ya bisa diganti lah. Di sebelah kiri juga ada sun visor penumpang yang cuma ada cerminnya doang. Di sebelah kiri ada grab handle juga. Seatbelt sama-sama nggak bisa naik turun. Head restraint bisa diatur naik turun. Dan di bagian tengah di sini kita mendapatkan tempat untuk naruh head unit ya, karena di unit ini dia nggak dikasih head unit dari Jepang, karena ya kalau pakai head unit dari Jepang takutnya dia cuma bahasa Jepang doang dan takutnya nggak ada yang ngerti gitu ya. Makanya dia masuk ke Indonesia sebagai audioless, dan kita tinggal pasang head unitnya sendiri. Di bagian bawahnya ada tombol hazard, ada ventilasi AC bulat juga di bagian sini, dan untuk penumpang depan itu malah persegi biasa ya gitu ya bentuknya. Untuk di bagian bawah ada panel AC yang mirip seperti di N-Box juga, jadi dia single zone automatic climate control, tinggal pencet auto aja, nanti dia akan menyesuaikan fan speed tergantung temperatur yang kita pilih. Paling dinginnya 18 derajat dan paling panasnya 32 derajat, dan dia sudah ada heaternya. Dan ini mesinnya udah panas, jadinya berasa nih heaternya nyala. Jadi benar-benar mobil negara maju banget ya. Ada fan speed, on off AC, arah AC lengkap ke muka, ke kaki atau ke kaca depan. Ada mode AC, sirkulasi udara, defogger depan dan defogger belakang. Sekaligus dia juga ada ionizer-nya juga ya. Di bagian sini ada tombol untuk mengaktifkan icon mode, yaitu mode eco-nya Honda. Ada tempat penyimpanan kecil lagi di bagian sebelah sini, dan walaupun dia LCGC-nya Jepang ya, dalam tanda kutip, dia sudah dilengkapi oleh electronic parking brake lengkap dengan auto brake hold. Untuk transmisi dia di tengah sini, dia modelnya tuh CVT dengan sport mode, dan kalau kita masukin gigi mundur juga ada reverse beeper-nya ala mobil Jepang. Unik banget. Dan dia juga sudah ada kamera mundur, cuma karena tadi nggak ada head unitnya jadi nggak ada tampilan gambarnya ya. Terus di bagian bawah ada panel kosong banyak ini, cuman di bagian bawahnya ada 3 buah USB slot ya, yang satu juga buat koneksi ke head unit. Ada tempat penyimpanan tambahan lagi di bagian sini, ada ruang penyimpanan terbuka, ada power outlet 12 volt, dan ada 2 buah cup holder gitu ya, yang satu lebih naik dan satu lebih dangkal. Di tengah sini kosong, cuma ada 1 buah kayak semacam cup holder atau tray gitu ya, yang dia tuh nempelnya ke jok pengemudi, dan dia ada separatornya yang bisa dilepas gini. Dan uniknya di bagian bawahnya tuh ada siluet Honda N1 berikut dengan logo N-nya Honda. Unik banget, bener-bener Jepang gitu ya. Dan di sebelah kiri ada tempat penyimpanan terbuka, glove box, belum soft opening, dan sudah lengkap dengan emergency flare khas mobil JDM. Oke, kayak cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari Honda N1 ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakangnya. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya dari Honda N1 ini. Nah, untuk di kabin belakang ini ya nggak selega seperti di N-Box yang atapnya tinggi gitu ya, cuma masih lumayan lega. Ini adalah posisi pengendara tinggi gue 170 cm, masih ada 5 jari, jadi masih mirip seperti di Honda Brio gitu ya. Dan untuk headroom emang agak ngepres di sini tuh, kalau gue nyender di head restraint cuman ada 1 jari, jadi agak mepet, tapi
masih lega, nggak ngegencat gitu ya. Di belakang jok pengemudi nggak ada seatback pocket, tapi di sebelah kiri ada. Dan storage di belakang tuh cuma ya tadi ya, storage unik ini yang nempel di jok pengemudi tadi. Di bagian atas polos, nggak ada sunroof, nggak ada lampu kabin gitu ya. Lampu kabinnya justru ada di belakang sini yang merangkap sebagai lampu bagasi. Di belakang lengkap dengan curtain airbags, seatbelt 3 titik semua, dan dia juga 4-seater ya, karena headrest range cuma 2 dan colokan seatbelt cuma 2. Jadi dia nggak didesain untuk mengangkut 3 penumpang, jadi 2 penumpang aja. Tadi headrest range cuma 2 dan dia bisa di adjust naik turun. Dan ini adalah posisi jok belakang yang paling rebah, ini yang paling tegak. Jadi nggak banyak perbedaannya, tapi ya buat nambah-nambah ruang bagasi sedikit ini masih bisa. Di sebelah kiri dan sebelah kanan ada grab handle. Untuk di bagian belakang ini lebih polos lagi di bagian door trimnya ya dibandingkan pintu depannya. Jadi dia full plastik, cuma dia ada kayak garis-garis horizontal gitu yang cukup unik. Handle pintu juga nggak chrome, dan switch power window di sini kacanya juga nggak turun sampai habis. Tapi uniknya dia sudah privacy glass ya, jadi kalau kita lihat tuh dia agak beda. Dia ada tintnya gitu ya di bagian jendela belakang, dia lebih gelap, dan emang peraturannya di Jepang seperti itu. Tengahnya itu nggak boleh ada tintnya, nggak ada kaca filmnya lah kasarnya, tapi di belakang bisa digelapin. Oke, kayak cukup segitu aja untuk di bagian interior dari Honda N1 ini. Yuk sekarang kita keluar dan kita cek eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Honda N1 ini. Nah, untuk mesinnya dia sama seperti Honda N-Box juga ya yang pernah kita review, yaitu mesin 660 cc 3 silinder turbo dengan tenaga yang sama-sama dibatasi juga seperti cc-nya. Dia 64 horsepower dengan torsi 100 Nm. Dan transmisinya ada 2 ya. Kalau di Jepang itu ada yang versi RS dengan transmisi manual 6 percepatan, tapi di unit ini dia CVT otomatis ke roda depan. Untuk ruang mesin juga ini rapi, sudah dicat di bagian dalamnya, cuma untuk di bagian kap entah kenapa nggak dicat. Tapi seperti halnya kayak car yang lain ya, dia ruang mesin itu penuh banget. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Oke, untuk tampilan eksterior dari Honda N1 ini ya lucu banget ya. Jadi bisa dibilang ini adalah salah satu kei car yang punya tampilan yang paling lucu di seluruh lineup kei car yang dijual di Jepang. Dan kalau dilihat-lihat secara frontal gitu ya dari depan, dia tuh mirip seperti Raccoon ya, karena mukanya itu jadi di bagian grill atas dan ada semacam kayak ring di bagian lampu di pinggirannya itu kayak warna ini ya, kayak ada warna piano blacknya gitu. Jadi kesana tuh kayak mukanya Raccoon, dan apalagi dengan bentuk lampunya yang serba bulat, jadi bener-bener kayak Raccoon yang lagi kaget gitu ya, apalagi dengan airdam yang mengotak, jadi kesana kayak Raccoon lagi dikagetin gitu. Dan unik banget emang bagian depannya ini, dan khasnya kei car ya dia kecil gitu ya, karena dia ada batasan dimensi dan bener-bener unik. Untuk lampu depannya dia sudah proyektor LED lengkap dengan auto high beam, dan kalau kita perhatiin ya di bagian bawah si proyektornya itu ada logo N, cuma kecil banget karena ini nggak begitu kelihatan ya karena lagi nyala lampunya, tapi dia ada kayak logo N kecil gitu ya, karena dia kan salah satu dari keluarga Honda N-nya Jepang. Dan ada ring LED yang dual function ya, jadi bisa jadi DRL, bisa jadi lampu sen LED seperti ini. Dan di bagian kaca dia juga ada monokamera seperti ini untuk sistem Honda Sensing-nya. Lanjut ke bagian samping, ini juga velgnya unik sekali, kayak velg retro gitu ya, dan dia tuh velg kaleng cuma pakai dop buat nutupin baut rodanya yang ini unik sekali ya. Dan dia dopnya tuh two-piece, jadi ada dop di bagian tengah sama dop semacam lips warna chrome gitu ya. Untuk ukuran bannya di sini berukuran, mana nih ukurannya? Berapa nih? 155 75 R14. Jadi benar-benar kecil ya. Khas kei car, jadi emang buat mengefisiensi mobil ini juga, jadi semakin kecil tapak bannya kan jadi semakin irit juga. Rem depan disc brake, di belakang tromol. Lanjut ke samping, dia ada lampu sein di bagian spionnya, sudah bisa dilipat secara elektrik juga. Dan di bagian atas kanan sini ada antena short pole-nya, dan khasnya mobil Jepang ya, dia antena itu offset di
kanan. Handle pintu dia chrome depan belakang, dan sudah ada akses keyless entry-nya tadi ya. Lanjut ke belakang, ini juga unik sekali, mirip seperti Fiat 500 gitu ya, dengan lampu yang agak ngotak tapi nggak tajam gitu. Dan dia juga sudah full LED, lampu senjanya seperti ini, terus lampu seinnya juga mengotak di bagian dalamnya. Lampu rem dan lampu mundur juga LED titik yang ada di bagian dalam. Untuk lampu plat nomor memang masih bolam, cuma ya bisa diganti sendiri lah ya. Di bagian bawah juga ada semacam area hitam yang ada sensor parkir sama reflektor di kiri kanannya, dan sensor parkirnya dia 4 titik ya, bukan 2 titik doang. Di bagian sebelah kiri ada emblem N1 dan ada kamera mundur di bagian situ. Untuk di bagian kaca belakang ada wiper, ada defogger belakang, dan ada high mount stop lamp di bagian atas juga. Nggak ada spoiler, dan ada keyless access-nya lagi buat kunci, dan untuk membukanya dia ada guratan di bagian sini untuk menandakan kalau handle-nya tuh nggak di tengah ya, dia di kanan, mirip Honda Freed gitu ya. Nah, seperti ini bagasi dari Honda N1. Jadi ya standar kei car gitu ya, nggak begitu lega-lega banget, tapi cukupan lah buat belanja mingguan. Dan dia juga bisa dilipat 50-50 nih untuk jok baris keduanya. Seperti ini. Bisa di rata lantaiin seperti itu. Di bagian bawahnya juga ada tempat penyimpanan tambahan, ada kompresor buat angin ban, dan ada tire repair kit juga. Dia nggak ada ban serep ya, cuma ada toolkitnya doang. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Oke deh, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Honda N1 tahun 2022 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Dan tadi ya, untuk kontak person dari Safari Motor ini bisa lihat di description di bagian bawah, atau lihat di bagian sini ada nomor teleponnya ya. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.